sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Sariduma Sinaga. Saya guru di SMP Negeri 2 Kerajaan, Kecamatan Kerajaan, Kabupaten Pakpak Barat. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 dengan materi menelaah teks narasi pembelajaran 1 di kelas 7. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Berdiri. Lalu kita hormat Pak Heru. Selamat pagi, silahkan duduk. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita akan berdoa yang dipimpin oleh Dela. Dela, dipersilakan maju ke depan untuk memimpin doa. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Ya Tuhan, kami memulai pembelajaran kami, berkati dan guru-guru kami, berikanlah kesabaran dan ketabahan hati untuk mengajari kami. Hanya ini doa anakmu, haleluya, amin. Amin. Ya, ketua kelas bagaimana? Apa ada temanmu yang tidak hadir? Dan semoga seperti ini seterusnya, semua hadir untuk mengikuti pembelajaran. Ada aturan yang harus kita ketahui ya. Yang pertama adalah kita belajar bahasa Indonesia. Kalau belajar bahasa Indonesia berarti kita harus menggunakan bahasa Indonesia. Iya, menggunakan bahasa Indonesia. Nah, coba dulu perhatikan di sekitarmu. Apakah ada sampah? Jika ada sampah, diambil kemudian dibuang ke tempatnya. Udah bersih semua? Sudah. Jika pembelajaran berlangsung nanti, kalian tidak boleh keluar masuk ruangan ya. Ya, Bu. Supaya kalian mengikuti pembelajaran dengan maksimal atau efektif. Coba berdiri semua. Yang bisa mimpin di depan. Dari Sabang sampai Merauke, 1, 2, 3, ya. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menunjuk tanah airku Indonesia. Sebelum kita masuk ke materi, siapa yang masih ingat pembelajaran kita di pertemuan sebelumnya? Saya, Bu. Oke, silakan. Pembelajaran sebelumnya kita menceritakan tentang teks narasi. Iya, pembelajaran sebelumnya kita membicarakan mengenai teks narasi. Siapa yang masih ingat pengertian dari teks narasi? Ada 3.4, yaitu menelaah struktur dan kebahasaan teks narasi yang dibaca dan didengar. Nah, ada pun indikatornya. Yang pertama adalah menentukan struktur cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Kemudian yang kedua, menentukan kalau dibaca dan didengar berarti berupa teks dan berupa ucapan. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui model discovery learning, peserta didik yaitu kalian harus mampu menelaah struktur dan kebahasaan teks narasi yang dibaca dan didengar secara berkelompok. Jadi kalian harus bekerja secara berkelompok. Adapun manfaat kita belajar teks narasi ini adalah kita bisa hal-hal atau objek-objek yang ada di kehidupan kita sehari-hari ya. Kalian imajinasinya pasti ya, dedaunan itu sudah menari-nari melihat saya sedang berbahagia. Kita akan
melihat video yang berhubungan dengan materi kita hari ini. Tahukah kalian jika teks yang kalian baca tersebut termasuk dalam kategori narasi? menambah pengetahuanmu mengenai struktur dan ciri kebahasaan dari teks narasi. Nah, untuk lebih jelasnya, ini adalah struktur teks narasi. Yang pertama, yang kalian lihat apa? Orientasi. Kemudian Kombinasi. kemudian lagi Resolusi. ya, orientasi, kombinasi, dan resolusi. Nah, orientasi itu apa? Orientasi itu apa? Pengenalan tokoh, kemudian pengenalan tempat, kemudian pengenalan masalah ya, pengenalan masalah. Kemudian komplikasi apa isinya? Berisi hubungan sebuah organisasi sehingga muncul masalah hingga setelah itu memuncak. Ya, permasalahan dari awal hingga Memuncak. Kemudian resolusi. Berisi penyelesaian masalah dari konflik yang terjadi. Ya, tadi sudah ada masalah, kemudian masuk ke resolusi. Di resolusilah masalah itu Selesai. Nah, kemudian masuklah kita ke ciri kebahasaan teks narasi. Apa yang kalian lihat?
Iya, 3. Yang pertama tadi Orientasi, komplikasi, resolusi. Nah, ini pun ada 3 kolom ini teksnya. Masih di A? Masih di A. Ini belum tahu mana dia orientasi, mana komplikasi, dan mana dia resolusi. Coba kamu temukan dulu yang mana ini orientasinya. nomor 3. Ya, ditandai dengan Dahulu kala. Iya, dahulu kala. Disitulah diperkenalkan tokohnya ya. Diperkenalkan tokohnya. Kemudian kira-kira nanti masalah yang dibahas di komplikasi itu apa gitu ya. Kemudian apa? Yang kedua, komplikasinya apa? nomor 2. Nomor berapa? 2. Nomor 1. Komplikasinya yang nomor berapa itu? 1. Komplikasinya yang nomor berapa ya? 2. Nomor 2 ya? Iya. Oke, sekarang resolusinya, kira-kira solusinya yang mana nih yang cocok nih? Nomor 1. Nomor 1. Nah, sekarang kita mau bahas mengenai ciri kebahasaannya. Tadi kita sudah membahas mengenai ciri kebahasaan teks narasi. Yang pertama adalah kata ganti. Kata ganti. Coba cek dulu kata gantinya yang mana aja. Ada apa aja di situ kata ganti? Bisa dibaca? Iya. Nomor 2. Yang pertama apa? Iya. Iya. Yang kedua? Yang ketiga? Lihat lagi bagus-bagus. Sekarang kita lihat latarnya. Latarnya di mana aja coba? Latar waktu. Di rumah. Di rumah. Di sekolah. Di sekolah. Di luar. Di hutan. Kemudian yang menandakan dia kalimat langsung yang mana? Lanjut lagi, apa lagi? Aku adalah peri kiriman Tuhan. Dia yang telah mengirimku untukmu. Dia mengirimku hanya untuk anak baik sepertimu. Kau adalah anak yang mulia dan terpuji, maka ikutlah denganku. Oke. Yang mana lagi? Tapi apakah ini nyata? Apakah kakak peri? Oke, tepuk tangan dulu. Baik. Sampai situ mengerti ya? Ya, Bu. Sekarang saya mau bagi dulu nih teks Natampu Emas ya. Teks Natampu Emas dikerjakan bersama kelompoknya. Dibaca dulu. Tentukan mana dia orientasi, mana dia komplikasi, dan mana dia resolusi. Ayo dibaca. Udah dibaca teksnya kan? Saya mau bagi yang KPD dulu nih. Kan teksnya sudah dibaca. Nah, ini ada KPD-nya. Dikerjakan bersama kelompoknya. Sebelum dikerjakan, kalian harus tahu aturan mengerjakan LKPD bersama kelompok ya. Ya, dengarkan nih. Nanti Ibu mau nilai. Yang pertama yang akan saya nilai nanti adalah anggota kelompok. Setiap kelompok harus memberikan pendapat ya. Artinya harus ikut bekerja sama. Kemudian harus bertanggung jawab. Harus disiplin, tidak boleh keluar masuk ya, atau jalan-jalan ke tempat yang lain. Harus di tempatnya itu dari semula sampai selesai pembelajaran ini. Oke? Bisa dimengerti? Bisa.
membacakan hasil diskusi kami yang dibacakan oleh Rakyat Bapak Barat. Orientasi. Dahulu kala sampai 7 hari 7 malam oleh raja. Oke, lanjut. Ganti nanta mas, pemuda orang tua nanta mas. Kalimat langsung jero tempat nanta mas berada. Tempat di mana tempat tinggal rumah nanta mas berada. Kata penanda waktu dahulu kala setibanya akhirnya. Kata penanda latar benua harfa matahari terbit jero matahari terbenam. Terima kasih telah mendengarkan hasil diskusi kami. Yang berbeda dari yang kamu kerjakan. Tidak ada? Ada? Ada pertanyaan Dela. Oke, Dela dipersilakan. Dibacakan nama kelompok, anggota sama ketuanya. Oke. Jadi untuk selanjutnya diperbaiki ya. Oke, silakan duduk. Tepuk tangan untuk kelompok luar biasa. Nah, untuk selanjutnya kita dengarkan persentase dari kelompok hebat. Terima kasih kepada teman-teman dan guru yang telah memberikan waktu kepada kami untuk membacakan hasil diskusi kami yang dibacakan oleh Dela. Orientasi adalah lanjut. Nama kelompok hebat, ketua kelompok Dela, anggota Desi, dikonya adalah Yoel. Kata ganti pemuda dan tampuk emas dia raja. Kalimat langsung tempat impalmu dan tampuk emas berada di arah matahari terbit, namanya benua harhar. Kata penanda waktu lalu selanjutnya dahulu kala. Kata penanda latar zero benua harhar matahari terbit matahari terbenam. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan hasil diskusi kami. Selamat pagi. Kelompok super. Terima kasih. Kami akan membacakan hasil diskusi kami yang dibacakan oleh Lolo. Kelompok super anggota lolos semua sekira suruh. Orientasi dahulu kala ada seorang pemuda ingin mencari jodoh dan yang dicari adalah seorang gadis. Jadi saudara laki bertemu kata dan dengan tampuk emas dan raja dan pemuda. Kalimat langsung di manakah tempat dalam rumah impalmu dan tampuk emas dan tempat impalmu dan tampuk emas berada di arah matahari terbit namanya benua harhar. Kata penanda waktu akhirnya lalu dan setibanya. Kata penanda latar zero matahari terbenam matahari dan terbit. Terima kasih telah mendengarkan hasil diskusi kami. Selamat pagi. Untuk kelompok cerdas dipersilakan untuk maju ke depan. Terima kasih buat teman-teman. Sebentar lagi kami akan membacakan hasil diskusi kami yang dibacakan oleh Tante. Nama kelompok cerdas, ketua Al-Baiz, anggota KK Sekolah Anda Awi. Nantampu emas, cerita rakyat Pak Barat. Orientasi dahulu kala. Ada ganti pemuda tampuk emas dia. Kalimat langsung manakah tempat dan rumah impalku dan tampuk emas tempat impalmu dan tampuk emas berada di matahari terbit. Kata penanda waktu dahulu kala suatu hari tibanya lalu setelah. Kata penanda latar benua harhar matahari terbit matahari terbenam zero. Terima kasih telah mendengarkan hasil diskusi kami. Selamat pagi. Nah, sekarang kalian kumpulkan dulu hasil kerja kalian ke depan supaya ibu nilai ya. Kita kan sudah melakukan kerjasama dengan kelompok, sudah mempresentasikan
selesaikan juga hasilnya. Nah, kalian pasti penasaran dengan nilai kalian nanti ya kan? Iya. Ketika saya berjalan-jalan melihat kalian melakukan kerja kelompok, saya rasa nilai kalian bagus semua. Nah, kesimpulan yang kalian dapat dari pembelajaran kita hari ini apa? Siapa yang bisa? Ya, Sakiro. Kesimpulan dari pembelajaran yang sudah kita lakukan hari ini adalah kami dapat mengetahui struktur dan ciri kebangsaan dari teks narasi. Ya, kita dapat mengetahui struktur dan ciri kebahasaan dari teks narasi. Siapa lagi yang bisa? Oke, Desi, silakan Desi. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah kami dapat mengetahui struktur dan ciri kebahasaan teks narasi. Struktur teks narasi yaitu orientasi, komunikasi, dan resolusi. Ciri kebahasaan teks narasi yaitu kata ganti, latar, penanda, urutan waktu, dan kalimat langsung. Oke, tepuk tangan dulu ya. Buat ya. Ya. Oke, terima kasih ya. Nah, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan. Cuma di sini yang semangat, sebelah sini kan semangat. Coba dulu semangat semua. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Oke, luar biasa. Nah, kita sudah mendengarkan kesimpulan dan pembelajaran yang kita lakukan hari ini menurut kalian menyenangkan. Dan saya berharap ketika proses pembelajaran berlangsung kalian harus semangat. Tetap semangat. Nah, apa yang ditugaskan guru harus dilaksanakan. Kemudian kita akan masuk pembelajaran di pertemuan selanjutnya dengan materi menyajikan teks Menyajikan teks narasi. Kita kan sudah tahu nih strukturnya, sudah tahu ciri kebahasaannya. Kalian tinggal bisa menulis ya. Nah, kalian kumpulkan bahan-bahan kalian. Kira-kira apa yang cocok yang akan kalian buat menjadi teks narasi nantinya di pertemuan selanjutnya. Jadi kalian sudah lebih paham dulu nanti sebelum saya bertanya ya. Ya Bu. Baik, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya hari ini. Saya ucapkan banyak